Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Irfan Al-Zaid. Dimana di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ada dua pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman kita, dimana pertanyaan tersebut soal BI checking. Pertanyaan pertama, jika di salah satu kakak terkena BI checking, apakah yang lain bisa berdampak dengan BI checking? Yang kedua pertanyaannya, jika sebelum menikah terkena BI checking, sesudah menikah nanti apakah suami terkena BI checking juga? Oke teman-teman, saya akan jawab semua pertanyaan itu. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar dapat update terbaru dari video saya. Oke, baiklah teman-teman, dimana BI checking ini sangat rentan sekali. Banyak teman-teman kita mungkin yang masih belum paham tentang pinjaman yang berdampak dengan BI checking. Dengan maraknya pinjaman online saat ini dan diiringi juga kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, jadi memudahkan kita untuk mengajukan pinjaman tanpa anggunan karena maraknya pinjaman online tersebut. Apalagi terutama buat teman-teman kita yang anak muda yang belum berkeluarga, yang masih bujang atau lajang, maaf mungkin karena tuntutan gaya hidup, jadi ingin beli sesuatu, pinjam online atau kredit barang-barang yang bermerek, mungkin contohnya di Shopee Paylater apa segala macam, tanpa memikirkan risikonya. Semua pinjaman online saat ini yang terdaftar di OJK, maka pinjaman tersebut itu termasuk legal, diawasi LPS atau OJK. Jadi kadang-kadang ada teman kita yang mengajukan pinjaman di pinjaman online tersebut, jadi merasa biasa saja. Jadi begitu minjam mungkin sering ditelat-telatin atau sering dimacet-macetin atau dimacetkan, atau memang ada teman kita mungkin nggak mau bayar sama sekali. Begitu sudah mengajukan pinjaman, bayar beberapa kali aja terus nggak bayar lagi. Itu berisiko sekali teman-teman, buat teman-teman terutama yang belum keluarga, yang masih lajang, nggak dibayar pinjaman itu. Jadi nanti di saat teman-teman nanti mau nikah, mau berkeluarga, akan berdampak kepada calon pasangan kita. Karena BI checking itu terdaftar, yang didaftarkan tuh nomor NIK KTP kita. Nomor NIK KTP kita itu, jadi nomor NIK KTP kita itu kan nggak akan berubah sampai kapanpun, walaupun kita pindah kota ataupun kita nanti sudah menikah, itu tidak akan berubah. Apalagi kalau kita sudah menikah, kan banyak rencana kita ke depannya, mungkin kita mau nyicil mobil atau menyicil rumah atau atau mengembangkan usaha atau membangun usaha, mungkin di sana kita ada nikah nanti. Jadi terhambat gara-gara BI checking kita yang waktu kita sebelum nikah kemarin kita pernah kena BI checking, jadi berdampak sudah menikah. Jadi itu risikonya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman di masa muda atau sebelum di saat teman-teman masih lajang kena BI checking, atau membiarkan saja cuek nggak mau bayar atau dimacetkan di masa mudanya kemarin, di saat nikah berdampak sekali teman-teman sama pasangannya. Jadi kasihan kan di pasangannya itu mungkin, atau suami atau istrinya nanti di saat nikah sudah pingin mau mengembangkan usaha, mengajukan pinjaman di bank, nggak bisa gara-gara teman tadi macet di BI checking. Jadi itu jawaban yang pertama saya jawab. Yang kedua, di salah satu kakak kena BI checking, apakah yang lainnya itu bisa ngikut masalah dengan BI checking? Jawabannya, yang berdampak BI checking di dalam keluarga itu hanya pasangan saja. Misalnya teman-teman ini masih satu kakak nih sama orang tua, mungkin ada 3 beradik lah di dalam satu kakak itu. Orang tuanya teman-teman atau ibu atau bapak salah satunya kena BI checking, yang berdampaknya tuh hanya ke pasangan orang tuanya atau ayahnya yang kena. Kalau anak-anaknya tidak kena. Jadi satu kakak tuh yang kena BI checking itu hanya pasangan saja, kalau anak-anak tidak kena. Jadi bagaimana ketika anaknya sudah berusia 21 tahun,
masih satu kakak dan sama orang tuanya, tapi anak tersebut kena checking, pernah mengajukan pinjaman online sebelumnya. Apakah orang tuanya kena karena dia satu kakak? Tidak teman-teman, kalau anak tidak berdampak kepada orang tuanya, yang kena itu hanya anaknya sendiri. Kalau orang tua tidak kena walaupun dia satu kakak. Kalau seandainya salah satu dari orang tua teman-teman kena checking, misalnya ayah atau ibu, tapi kalau seandainya teman-teman sebagai anak mengajukan pinjaman di bank, itu bisa, tapi dengan jaminan teman-teman sendiri. Kalau seandainya teman-teman menggunakan jaminan orang tuanya atau surat tanah atas nama orang tua, karena orang tuanya itu kena checking, itu nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan anggunan teman-teman sendiri. Contohnya misalnya kayak PPKB motor misalnya, atau tahu teman-teman sudah memiliki tanah atau alasa, itu bisa dengan jaminan teman-teman sendiri. Karena kalau pakai jaminan orang tua teman-teman, karena orang tuanya sudah kena checking, jadi nggak bisa. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau seandainya dalam satu kakak atau salah satu orang tua teman-teman kena checking, jadi teman-teman itu untuk mengajukan pinjaman di bank masih bisa, karena walaupun teman-teman masih satu kakak sama orang tuanya, tapi usia teman-teman misalnya sudah di atas 21 tahun tapi masih satu kakak sama orang tua, itu teman-teman masih bisa mengajukan pinjaman di bank dengan anggunan teman-teman sendiri, dan tidak menggunakan anggunan orang tuanya karena orang tuanya tadi kena checking. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman, yang terutama teman-teman kita yang masih lajang, yang masih belum berkeluarga, di saat teman-teman mengajukan pinjaman online tadi, diusahakan teman-teman lancar membayarnya, walaupun macet mungkin 1 kali atau 2 kali itu nggak masalah, mungkin masih dihitung lancar lah, tapi yang penting terakhir itu dilunaskan. Ya bagaimanapun ya, utang tetap harus dibayar ya, itu kalau namanya utang kan. Jadi yang penting tanggung jawab aja, karena berisiko sekali nanti di saat teman-teman nanti kalau seandainya sudah menikah, berisiko sekali kalau seandainya teman-teman memacetkan pinjaman tersebut. Ya baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Jika teman-teman masih butuh pertanyaan lain, teman-teman tanya aja di komentar. Insya Allah saya akan jawab semua pertanyaan teman. Sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan lupa berikan like dan subscribe-nya, dan di-share juga video ini jika bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.